Pendengar yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat firman Allah. Firman Allah pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan saya memberikan tema bertumbuh ke arah Dia. Seorang anak kecil, dia akan menjadi besar, dia akan bertumbuh dewasa dan lebih dewasa lagi. Itulah gambaran yang kita bisa lihat di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika kita berbicara tentang gereja, kita tidak berbicara tentang bangunan, tetapi kita berbicara tentang orang. Kalau kita kembali merenungkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, kemudian kita kaitkan dengan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, kita akan mengerti, memahami posisi kita hari ini, di mana kita berada. Apakah kita masih digolongkan dalam golongan anak-anak kecil, atau kita sudah remaja, atau kita sudah dewasa? Itu ditentukan oleh pribadi kita masing-masing. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, firman Allah berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Penekanan di sini adalah bertekun dalam firman. Dan firman itu harus kita jadikan menjadi dasar pertumbuhan iman yang akan menuntun kita ke arah Dia, bertemu dengan Dia. Kitab Mazmur 119 ayat 105, firman Allah berbunyi, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selama perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia milenial, khususnya di tengah-tengah COVID-19, kita akan mengalami banyak tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup. Tetapi bila kita jadikan firman itu menjadi dasar iman dan pertumbuhan iman kita, maka firman itu sesuai kebenarannya akan menuntun kita. Dia akan menjadi terang bagi jalan kita, akan menuntun kita keluar dari setiap pergumulan hidup. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana posisi hidup Anda hari ini. Tetapi kalau Anda hidup dalam pergumulan seperti yang kita jalani sekarang ini, jadikanlah firman dasar iman saudara. Mazmur 119 ayat 130, firman Allah berbunyi, bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bila kita mendasari hidup ini dengan firman itu, maka firman itu akan memberi terang. Waktu perjalanan hidup kita merasakan gelap, gulita, tapi firman itu akan memberi terang. Bukan sampai di situ saja, tapi firman itu akan memberi pengertian. Firman itu memberi pengertian bagi kita
untuk menjauhkan diri dari persoalan dunia ini, firman itu akan memberi pengertian bagi kita untuk lebih mentaati perintah firman itu sendiri. Dan firman itu akan memberi pengertian bagi kita menjauhkan dari hal-hal yang duniawi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada hari ini, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 akan memberikan pemahaman bagi kita untuk memahami hal-hal yang luar biasa. Kita melihat kembali kehidupan anak-anak Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka setia berdoa. Dalam kitab Amsal 15 ayat 8, firman Allah berbunyi, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa jemaat mula-mula memberi dampak yang luar biasa. Allah berkenan atas doa mereka, dan kesetiaan mereka kepada Allah melalui doa membuat orang lain diberkati oleh Allah. Amsal 15 ayat 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Doa jemaat mula-mula didengar oleh Allah, telah memberikan dampak di mana jumlah mereka bertambah. Salah satu penyebab adalah doa. Allah mendengar mereka pada waktu itu. Setiap hari mereka hadir di dalam bait Allah. Mereka mendengarkan firman Allah, belajar firman Allah, dan berdoa. Saudara, dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah suasana wabah penyakit yang begitu mengerikan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mengerti dan memahami sampai hari ini belum ada obat yang tepat untuk menghancurkan, melenyapkan bibit penyakit ini. Tepat sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajar kita pagi ini, bila kita mendasari hidup kita dengan firman dan doa, Tuhan mendengar, Tuhan berkenan menerima doa kita, dan Tuhan melalui firman-Nya akan memberi terang, akan memberi pengertian bagi kita keluar dari setiap pergumulan hidup kita, bila kita mendasari hidup ini dengan firman dan doa. Semoga kebenaran ini akan memotivasi kita agar di hari esok kita bisa menerapkan kebenaran dalam hidup kita, dalam melanjutkan kehidupan mencari Dia. Kita akan berusaha semakin hari semakin bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus. Amin.